Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Barat yang dilakukan pada 26 dan 27 April. Dalam operasi ini, KPK juga menangkap sejumlah pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. OTT dilakukan karena ada dugaan tindak pidana, korupsi pemberian dan penerimaan suap. Ade Yasin dan pihak yang terjaring OTT sudah dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Yasin merupakan Bupati Bogor kedua yang kemudian terjerat atau terseret dalam kasus korupsi setelah kakak kandungnya yaitu Rahmat Yasin yang juga sempat terseret kasus korupsi di KPK. Ini tentu saja kemudian juga menjadi sebuah hal yang cukup ironis di mana Ade Munawarroh Yasin juga sempat melakukan kolaborasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menerbitkan peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Kabupaten Bogor atau di wilayah saat dia menjabat sebagai Bupati Bogor sejak 2018 yang lalu. Tidak hanya itu, Rifana, ketika kita melihat bagaimana KPK hari ini membawa Ade Yasin ke gedung KPK karena diduga terseret dengan kasus dugaan pemberian dan juga penerimaan suap, maka kita juga harus merunut ke belakang, yaitu melihat bagaimana dinasti Yasin di kawasan Bogor ini berkuasa selama beberapa waktu. Kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini Ade Yasin masih merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 di Jawa Barat, sedangkan untuk Ketua DPC masih diduduki oleh Eli Rahmat Yasin atau istri dari mantan bupati sebelumnya yaitu Rahmat Yasin yang juga terseret di KPK. Kalau kita melihat bagaimana politik dinasti di daerah-daerah ini kemudian juga membuat banyaknya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kita juga masih mengingat bagaimana dinasti Ratu Atut di Banten yang juga kemudian menyeret beberapa keluarga dari Ratu Atut Kosia seperti itu Bagus Hairi Wardana, adik kandungnya yang juga terseret dalam kasus korupsi. Dalam pusaran-pusaran kasus korupsi ini kemudian juga melibatkan kakak beradik, melibatkan dinasti ini pula yang kemudian perlu digaji ulang terkait dengan pemilihan kepala daerah di tiap-tiap provinsi maupun di tiap-tiap kabupaten yang ada di Indonesia. Tentu kita juga harus melihat dan merunut dan kemudian juga melihat track record dari tidak hanya secara personal tetapi juga dari dinasti yang ada di kawasan tersebut. Kami juga di sini masih menunggu nanti bagaimana kemudian KPK akan menindaklanjuti dari kasus tangkap tangan ini, tetapi yang jelas Rifana, Ade Yasin sebetulnya telah direncanakan untuk maju kembali dalam pemilihan bupati di tahun 2024 mendatang oleh pihak pengusungnya yaitu Partai P3, dan ini kemudian juga menjadi sebuah pretensi bagaimana sistem pemilihan atau sistem politik di Indonesia dapat juga mempengaruhi bagaimana tingkat tindak pidana korupsi yang ada atau maupun keduanya saling kait mengait. Kalau kita juga melihat bagaimana proses tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari ini, yang jelas kami masih menunggu. Sementara informasi yang kami dapatkan nanti konferensi pers masih akan berlangsung sekitar tengah malam, karena memang baru pada tadi pagi Ade Yasin dapat kemudian dibawa ke gedung KPK Jakarta bersama beberapa pihak dari BPK.